Buat kamu yang baru pindah rumah, nempatin rumah baru, atau mungkin rumah kamu sering kotor dan bau busuk di jam-jam tertentu meskipun setiap hari udah dibersihin. Atau mungkin kamu sering mimpi buruk. Hati-hati ya, karena kisah ini tuh kisah nyata yang terjadi di sebuah rumah yang mungkin terlihat biasa aja, tapi di dalamnya menyimpan sebuah rahasia yang gak biasa. Cerita ini tuh dialami oleh pengurus sebuah lembaga pendidikan Islami. Mereka tuh awalnya butuh sewa rumah gitu buat suatu acara. Tapi tiba-tiba ada warga berbaik hati yang menawarkan rumahnya secara gratis. Karena sungkan, akhirnya para pengurus itu tuh menerima tawarannya. Rumahnya tuh besar. Di satu halaman bahkan ada 2 rumah, guys. Bangunannya tuh emang terlihat tua gitu sih, kayak rumah-rumah di perkampungan. Dan di rumah itu tuh ditempati 7 orang. Ketua pengurus, istri ketua pengurus, 2 anaknya yang masih kecil, sama 3 pengurus lainnya. Nah, selama berbulan-bulan mereka tinggal di sana, hampir semuanya tuh ngalamin gangguan gitu. Kecuali salah satu pengurus mereka yang kita sebut aja namanya Mas Arif. Nah, Mas Arif ini tuh orang yang paling cuek buat urusan hal-hal gaib gitu. Keanehan pertama, di rumah ini tuh selalu kotor. Meskipun udah disapu, dipel, pokoknya kayak mau dibersihin setiap hari, bahkan dibersihin sehari 3 kali pun tetap kotor. Padahal secara visual dari luar rumahnya tuh tampak terawat, plafonnya bagus, terus juga furniturnya biasa aja, dan lokasinya pun bukan deket jalan raya yang banyak debu masuk gitu. Selain itu, di setiap jam tertentu muncul bau busuk, guys. Bukan bau bangkai, bukan juga bau makanan basi. Jadi bau busuknya tuh yang sulit dijelaskan gitu deh. Keanehan kedua, setiap malam tuh semua orang kecuali Mas Arif ini mengalami mimpi buruk dan juga ketindihan gitu. Bahkan ketua pengurus dan juga keluarganya mengalami hal yang sama loh. Pengurus lain itu sampai sering minta tidur di kamar Mas Arif karena mereka pikir tuh kayak, oh Mas Arif gak kena gangguan berarti emang mungkin kamarnya aman nih. Tapi karena pada tidur di kamar Mas Arif ini, akhirnya Mas Arif tuh gak nyaman dan jadi lebih sering pulang. Hari-hari berlanjut seperti biasa, sampai suatu hari, setelah membersihkan rumah itu untuk kesekian kalinya, salah satu pengurus merasa kesel, karena rumahnya tuh selalu kotor lagi dan lagi. Akhirnya dia tuh mencari sumber masalah kayak kenapa sih rumah ini selalu kotor gitu. Dia tuh muterin rumahnya satu persatu sampai akhirnya pandangannya tertuju pada lakban yang menempel di atas kusen pintu. Ketika dibuka,